Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua pada pertemuan keempat dari mata kuliah kalkulus. Pada minggu ini kita belajar mengenai deret aritmatika dan juga deret geometri. Cakupan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Itu ada yang pertama barisan dan deret aritmatika, kemudian geometri, kemudian barisan dan deret pangkat, dan juga barisan dan deret tak hingga. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya persilahkan teman-teman untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa bedanya barisan dan juga deret. Yang pertama mengenai barisan. Jadi barisan merupakan susunan bilangan yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu. Nah, yang pertama kita memiliki beberapa contoh. Kita lihat apakah contoh-contoh ini merupakan barisan atau bukan barisan. Yang pertama, ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada angka-angka ini memiliki susunan aturan ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1 jadinya 2. 2 ditambah 1 jadi 3. 3 ditambah 1 jadi 4 dan seterusnya. Jadi pada kasus ini adalah merupakan sebuah barisan. Kemudian yang kedua, ada 14, 11, 8, 5, 2. Ini ada aturannya. Aturannya bisa teman-teman lihat, ini dikurangi 3. Jadi 14 dikurangi 3 jadi 11 dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah barisan. Kemudian yang ketiga, 8, 4, 3, 1, minus 2, minus 5. Ini cukup acak. Yang pertama dikurangi dengan 4, kemudian dikurangi 1, dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 3. Artinya dia tidak memiliki sebuah aturan. Jadi ini bukan merupakan sebuah barisan. Kemudian yang keempat ada 2 minus 2, 2 minus 2, 2 minus 2. Ada aturannya, berarti dia merupakan sebuah barisan. Selanjutnya 1, setengah, seperempat, seperlapan. Artinya dari 1 kemudian ke setengah, ke seperempat sama-sama dikali dengan setengah. Sehingga contoh yang itu menjadi sebuah barisan karena semuanya dibagi dengan setengah. Selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10 jelas masing-masing ini ditambahkan dengan 2. Jadi ini merupakan sebuah barisan. Kemudian yang terakhir 1, 5, 3, 7, 9. Ini 1 dari 1 kemudian jadi 5 ditambah 4. Kemudian 5 menjadi 3 dikurangi 2. Tapi di sini tambah 4. Kemudian ditambah 2. Artinya dia tidak memiliki aturan tertentu, dia acak. Angka-angka ini adalah angka-angka acak. Jadi yang terakhir ini bukan merupakan barisan. Jadi barisan itu adalah angka-angka yang susunannya memiliki sebuah aturan tertentu. Tiap-tiap bilangan pada sebuah barisan disebut sebagai suku atau disimbolkan sebagai U. Misal pada contoh deret berikut ada angka 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Di sini ada aturan yang membuat angka-angka ini sebagai sebuah barisan. Jadi dari 2 menjadi 5 menjadi 8 semuanya ditambah dengan 3. Nah, angka 2 di sini sebagai suku pertama ini dilambangkan sebagai U1 atau A. Kemudian 5 ini sebagai angka kedua di dalam sebuah barisan atau suku kedua di dalam barisan dilambangkan sebagai U2. Kemudian 8 sebagai U3, 11 U4, 14 U5, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini dilambangkan dengan UN, di mana N merupakan bagian bilangan asli. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tentukan rumus suku ke N dari sebuah barisan. Yang pertama barisan 4, 6, 8, 10. Dan yang kedua 1, 9, 2, 5, 4, 10, 9.
Nah, kita lihat yang pertama, di sini ada barisan 4, 6, 8, 10. U1-nya adalah 4, artinya dia adalah 2 ditambah 2, atau 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 2. Kemudian U2 itu 6, artinya 4 ditambah 2, artinya dia adalah 2 dikali 2 ditambah 2. Dan seterusnya, berarti rumus kita adalah U ke N ini adalah 2 dikalikan dengan N ditambah dengan 2, atau 2N plus 2. Jadi kalau kita masukkan ke contoh yang sudah ada, misal U keempat, di sini berarti 2 dikalikan dengan 4 ditambah 2, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti rumus UN ini sudah benar. Kemudian yang kedua ada barisan 1, 9, 25, dan 49. Jadi U yang pertama adalah 1, artinya dia ada 1 kuadrat, atau 2 dikali 1 dikurangi dengan 1 kuadrat. U yang kedua adalah 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Jadi di sini bisa kita uraikan menjadi 2 dikali 2 dikurangi 1 kuadrat. Kemudian selanjutnya 25 ini adalah 5 kuadrat. Artinya 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 1 kuadrat. Jadi rumus kita adalah 2 dikali N dikurangi 1 kuadrat, atau 2N minus 1. Jadi ini adalah cara kita menentukan rumus suku ke N. Jadi dari sini, dari rumus UN ini, kita bisa menentukan U ke, misal U ke 20, U ke 100, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, hitunglah N jika UN-nya yang pertama 3N plus 3 sama dengan 30, kemudian yang kedua rumus U ke N-nya adalah N kuadrat plus 1 sama dengan 17. Yang pertama, rumus U ke N-nya adalah 3 pangkat N plus 3 sama dengan 30. Berarti kita pindah ruaskan, 3 pangkat N sama dengan 27. 27 artinya sama dengan 3 pangkat 3, jadi N-nya adalah 3. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah N kuadrat plus 1 sama dengan 17. Berarti kita pindahkan ruas dulu, 17 minus 1 sama dengan N kuadrat. Jadi N kuadratnya adalah plus minus 4. Jangan lupa karena dia ada minus kuadrat, minus 4 kuadrat hasilnya juga 16, 4 kuadrat hasilnya juga 16. Jadi N-nya adalah plus minus 4. Karena yang berlaku adalah N merupakan bagian himpunan dari bilangan asli, maka yang berlaku adalah yang positif. Jadi yang negatif tidak kita perhitungkan, karena N-nya tadi aturan di depan harus merupakan bilangan asli. Jadi yang berlaku yang positif. Yang kedua, mengenai deret. Jadi deret ini merupakan jumlah seluruh suku-suku di dalam barisan dan lambangnya adalah SN. Jadi kalau tadi barisan itu dipisahkan dengan koma, kalau deret itu ditandai dengan tanda positif atau tanda tambah. Artinya dia adalah jumlah dari seluruh suku-suku di dalam barisan. Contohnya, diketahui suatu deret 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus seterusnya. Tentukan yang pertama jumlah 2 suku yang pertama dan yang kedua jumlah 5 suku pertama. Jadi untuk jumlah suku yang kedua artinya adalah S2. Berarti kita tinggal masukkan aja U yang 1, U ke 1, dan U kedua. U ke 1-nya adalah 1, U keduanya adalah 3, jadi hasilnya ada 4. Kemudian jumlah 5 suku pertama ya, berarti tinggal ditambahkan 5 suku pertama yang ada. Di sini belum diketahui suku ke-5-nya, berarti kita harus lihat aturan dari barisan ini. Jadi ini ada ditambah 2 terus, berarti U ke-5-nya adalah 9. Tinggal ditambahkan, hasilnya adalah 25. Nah, tadi sudah kita tahu bedanya barisan dan juga deret. Jadi kalau barisan ini hanya barisan-barisan angka, kemudian kalau deret itu
ketika dia ditambahkan atau jumlah sebuah barisan. Nah, yang bagian kedua sekarang kita pelajari mengenai barisan dan juga deret aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu sama atau tetap. Misalnya, contohnya di sini ada 3, 8, 13, 18. Di sini semua selisihnya adalah 5. Jadi jeda dari barisan ini adalah 5. Kemudian yang kedua, 10, 7, 4, 1. Dia semuanya dikurangi dengan 3. Kemudian yang ketiga, 2, 4, 6, 8. Berarti semuanya ditambahkan dengan 2. Kemudian yang keempat, 25, 15, 5, minus 5. Di sini aturan yang berlaku adalah barisan ini masing-masing sukunya dikurangi dengan 10. Jadi ini adalah barisan aritmatika di mana selisih antara dua suku atau jedanya ini memiliki adalah sama. Jadi selisih antara suku-sukunya adalah sama. Secara umum, barisan aritmatika dituliskan sebagai berikut. Jadi, ada A, di mana A adalah suku pertama atau U1, kemudian suku kedua adalah A plus B, suku ketiga adalah A plus 2B, dan seterusnya sampai suku ke N adalah A plus N minus 1 dikali B, di mana A merupakan suku pertama atau U1 dan B merupakan selisih antara dua suku yang berurutan. Jadi B ini merupakan UN dikurangi UN plus 1. Jadi selisih antara suku-sukunya. Dan N adalah banyaknya suku. Jadi kalau kita tuliskan sebagai rumus, jadi rumus suku ke N dari sebuah barisan aritmatika ini adalah UN sama dengan A plus N minus 1 dikali dengan B. Nah, kalau tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Jadi kalau deret merupakan jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi deret disimbolkan sebagai S. Jadi S ke N adalah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B dan seterusnya sampai suku ke N adalah A plus N minus 1 kali B. Nah, rumus untuk menghitung jumlah dari sebuah deret aritmatika ini disimbolkan sebagai Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N minus 1 dikali B, di mana Sn merupakan jumlah N suku pertama dari sebuah deret aritmatika dan UN adalah suku ke N dari deret aritmatika, di mana A adalah suku pertama atau U1 dan B adalah beda atau selisih antara dua suku dan N adalah banyaknya suku. Contohnya ada sebuah barisan aritmatika 10, 6, 2, minus 2, minus 6 dan seterusnya. Ditanyakan berapakah jumlah 20 suku pertama. Penyelesaiannya kita tahu A-nya ini adalah suku pertama, ini 10. Kemudian sekarang kita hitung B atau beda, itu adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Jadi 6 dikurangi dengan 10, hasilnya adalah minus 4. Selanjutnya, berapakah jumlah 20 suku pertama? Artinya kita diminta menghitung deret ke 20. Jadi Sn-nya atau S ke 20 ini adalah rumusnya N per 2, 2A plus N minus 1 kali B. Jadi kita masukkan N-nya sebagai adalah 20. Jadi 20 per 2 dikali 2 kali A, A-nya adalah 10, ditambah N-nya adalah 20 dikurangi 1 dikali beda. Bedanya adalah minus 4. Hasilnya adalah 560. Contoh yang kedua, jika suku ke-7 adalah 22 dan suku ke-12 adalah 37,
Tentukan deret bilangannya. Jadi diketahui U7-nya 22 dan U12-nya adalah 37. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi A ditambah N-1 kali beda, berarti ini untuk suku ke-7 ini adalah A plus 6 kali B sama dengan 22. Dan untuk rumus untuk U12 ini adalah A ditambah 11B atau N-1 kali B sama dengan 37. Tinggal kita eliminasikan, berarti minus 5B sama dengan minus 15. Jadi B-nya adalah 3 dan A-nya bisa kita substitusikan, hasilnya adalah 4. Jadi deret bilangan ini merupakan 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 3 tambah 16. Jadi A sebagai suku pertama ini adalah 4, kemudian bedanya adalah 3. Jadi semua angka barisannya ditambah dengan 3. Contoh yang ketiga, diketahui sebuah suku ke-6 adalah minus 5 dan suku ke-10 adalah minus 21. Tentukan jumlah 30 suku pertama atau diminta S ke-30. Penyelesaiannya, kita masukkan suku ke-6 dan ke-10 sebagai rumusnya. Rumus ke-N, berarti U6 adalah A plus 6 minus 1 dikali B. Hasilnya adalah minus 5, kemudian suku ke-10 atau U10 adalah A plus 10 minus 1 N-1 dikali B, sama dengan minus 21. Kita selisihkan, hasilnya adalah minus 4B dikurangi 16, jadi B-nya adalah minus 4 atau bedanya minus 4, dan suku pertama atau A adalah 15. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus deret. S ke-30 adalah N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N-1 kali beda. Contoh lain, pada tahun pertama sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima dan berapa total jas yang diproduksi pada tahun kelima? Jadi pada soal ini, kasus ini tahun pertama ini memproduksi 400 setel jas. Artinya 400 di sini adalah U pertama. Kemudian setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Jadi 25 ini artinya adalah bedanya. Jadi setiap tahun pertama 400, tahun kedua 425, tahun ketiga 450 dan seterusnya. Jadi ditanyakan berapa banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima. Jadi di sini yang ditanyakan adalah U kelima. Dan berapakah total jas yang diproduksi pada tahun kelima? Ingat, pada perhitungan total ini adalah perhitungan untuk deret. Jadi di sini ditanyakan U kelima dan yang kedua ditanyakan S kelima. Jadi A-nya adalah 400 dan bedanya adalah 25. Untuk menghitung U kelima tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, didapatkan 500 setel jas yang diproduksi pada tahun kelima. Dan untuk total produksi pada tahun kelima tinggal kita masukkan ke dalam rumus deretnya atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B. Kita masukkan ke dalam rumusnya, didapatkan total produksi pada tahun kelima adalah 2250. Sekarang kita membahas mengenai arithmetic means atau rata-rata barisan aritmetik. Untuk mencari nilai arithmetic mean atau rata-rata antara dua angka, kita simbolkan sebagai P dan Q. Maka kita menyisipkan sebuah bilangan A. Jadi ada deretnya adalah P plus Q.
kita sisipkan sebuah angka A di antara P dan Q, di mana selisih beda di antara keduanya ini sama, yaitu B. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, A minus P sama dengan Q minus A, karena sama-sama selisihnya adalah B. Jadi 2A sama dengan Q plus P, atau A sama dengan Q plus P per 2. Jadi arithmetic means atau rata-rata barisan aritmetik ini adalah dua angka yang diketahui dibagi dengan 2. Contohnya, berapakah rata-rata aritmatika dari 23 dan 58? Jadi rata-rata aritmatiknya adalah 23 plus 58 per 2, sama dengan 40,5. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu barisan dan deret geometri. Jadi kalau tadi adalah barisan dan deret untuk aritmatika, di mana dia adalah selisih bedanya antara angka-angka di dalam sebuah deret, di dalam sebuah barisan adalah tetap. Nah, kita lihat apa bedanya dengan barisan dan deret geometri. Jadi, pada sebuah barisan geometri, ini merupakan sebuah barisan yang hasil bagi antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama, di mana hasil bagi dua suku yang berurutan disebut dengan rasio atau disimbolkan sebagai R. Contohnya, ada sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Jadi yang pertama 3 menjadi 6 itu artinya dikalikan dengan 2. Kemudian 6 menjadi 12 dikalikan dengan 2. Jadi rasio dari dua suku yang berurutan ini adalah 6/3 atau 12/6 sama dengan 2, di mana rasio adalah UN plus 1 dibagi dengan UN. Jadi suku yang 6 atau suku kedua dibagi dengan suku 1. Kemudian contoh yang kedua ada 1000, 100, 10, dan seterusnya. Jadi rasionya adalah 100 dibagi dengan 1000 atau U2 dibagi dengan U1, atau 10 dibagi 100, U3 dibagi U2, hasilnya adalah 0,1. Contoh lain ada sebuah barisan 139. Nah, di sini dari 1 menjadi 3 ini dikalikan dengan 3. 3 menjadi 9 dikali dengan 3. Jadi ini adalah rasionya, yaitu 3 dibagi dengan 1 atau nilainya sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Yang terakhir ada 1/2/4, berarti ini semuanya dibagi dengan setengah. Jadi rasionya adalah setengah. Jadi ini adalah bedanya antara barisan aritmatik dan juga barisan geometri. Kalau tadi di aritmatik bedanya beda barisannya itu ditambah atau dikurangi dengan sebuah angka yang tetap. Nah, pada barisan geometri ini dibagi atau dikali dengan angka yang tetap yang disebut dengan rasio. Pada barisan geometri, suku pertama dari barisan geometri disebut dengan U1 atau A, dan rasionya adalah R. Jadi kalau dituliskan dalam sebuah kalimat matematika, ini menjadi A di angka sebagai suku pertama, kemudian suku keduanya adalah A dikalikan dengan R. Selanjutnya suku ketiganya A dikalikan dengan R dikali dengan R atau AR kuadrat. Yang suku keempat AR pangkat 3 dan seterusnya sampai suku ke N ini adalah A dikali R pangkat N minus 1. Di mana rasionya adalah U2 per U1 atau UN plus 1 plus per UN. Dan rumus suku ke U pada barisan geometri ini adalah UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N minus 1.
Jadi ini adalah komponen-komponen dari barisan geometri. Ada suku pertama, kemudian rasio adalah UN plus 1 per UN, dan rumus suku ke N-nya adalah A dikalikan dengan rasio pangkat N minus 1. Nah, kalau tadi sudah kita bahas mengenai barisan geometri, yaitu barisan-barisan angka dari sebuah geometri. Kemudian sekarang kita bahas mengenai deret geometri. Jadi untuk deret itu merupakan jumlah dari suku-suku sebuah barisan. Jadi untuk geometri juga sama, merupakan jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Simbolnya sama, SN, artinya adalah deret ke N, yaitu jumlah dari N suku pada sebuah barisan geometri. Rumusnya adalah SN sama dengan A dikali 1 minus R rasio pangkat N dibagi 1 per 1 minus R. Di mana SN merupakan N suku pertama dari sebuah barisan geometri dan A adalah suku pertama, U1, R adalah rasio atau pembanding, dan N adalah banyaknya suku. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Ada sebuah deret geometri 8 plus 4 plus 2 plus 1 plus setengah dan seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku pertama. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa A atau U1-nya adalah 8, kemudian rasionya ini antara 8 menjadi 4 itu dibagi 2, atau 4 per 8 artinya adalah setengah. Berarti rasionya adalah setengah. Jadi sudah kita tahu A-nya 8 dan rasionya adalah setengah, tinggal kita masukkan ke rumus. Jumlah 8 suku pertama ini artinya adalah S8. Rumusnya A dikali 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Kita masukkan A, R, dan N-nya ke dalam rumus. Kita dapatkan jumlah 8 suku pertama adalah 15 dikali 15 per 16. Contoh yang kedua. Tentukan deret geometri jika suku kelima deret geometri adalah 162 dan suku ke-8 adalah 4374. Jadi di sini diketahui U5-nya adalah 162 dan U8-nya adalah 4374. Jadi kita masukkan ke rumus U-nya masing-masing. Rumus U adalah A dikali R pangkat N minus 1. Jadi untuk U5 ini adalah A dikali R pangkat 4. Diketahui hasilnya adalah 162. Dan untuk U8-nya ini rumusnya adalah A dikali R pangkat 8 minus 1 atau AR pangkat 7. Hasilnya adalah 4374. Sekarang untuk menghilangkan A-nya, kita masukkan ini sebagai sebuah pecahan. Jadi U8 dibagi dengan U5. Kita masukkan U8 adalah A kali R pangkat 7 dibagi dengan AR pangkat 4. Jadi kalau dibagi hasilnya adalah 27. Jadi A-nya hilang semua. Jadi R pangkat 3 hasilnya adalah 27 atau R sama dengan 3. Jadi sudah kita ketahui bahwa rasionya adalah 3. Sekarang kita mencari A-nya. Kita masukkan ke U5. Jadi AR pangkat 4 adalah 162. Kita masukkan R-nya, kita dapatkan A-nya adalah 2. Jadi sudah kita ketahui bahwa suku pertama adalah 2 dan rasionya adalah 3. Berarti deret geometrinya adalah 2, kemudian ditambah 2 dikali dengan 3, 6, ditambah 6 dikali 3, 18, dan seterusnya. Contoh ketiga,
Diketahui deret geometri 2 tambah 6 plus 18 plus 54 dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama. Jadi ditanyakan U10 dan S10. A-nya adalah 2, kemudian rasionya adalah U2 dibagi U1. Berarti 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita masukkan ke rumus untuk U10, AR pangkat 9, kita dapatkan hasilnya. Dan jumlah 10 suku pertama kita masukkan ke persamaan untuk menghitung deret geometri S ke-10. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya dan didapatkan hasilnya 59.048. Contoh yang keempat. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 1/5 setel jas dari tahun sebelumnya. Yang pertama, tentukan jumlah produksi pada tahun kelima, dan yang kedua, tentukan jumlah produksi selama 5 tahun pertama. Dan di sini sekarang kita sudah tahu bahwa A-nya atau tahun pertama ini adalah sebagai U suku yang pertama, U1 atau A adalah 400 setel jas. Dan setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 1/5 setel jas dari tahun sebelumnya. Di sini 1/5 bukan merupakan rasio, tapi di sini sebagai perhitungan bahwa jumlah produksinya akan bertambah 1/5 dari tahun sebelumnya. Jadi beda dengan rasio. Jadi kita harus hitung dulu, kita tahu bahwa tahun pertama atau U1-nya 400. Kita hitung untuk tahun keduanya dulu. Jadi diketahui yang pertama adalah 400, kemudian ditambah 1/5 dari tahun sebelumnya. Jadi kita hitung 1/5 dikali 400. Hasilnya adalah 480. Nah, sekarang baru kita hitung rasionya. Rasionya adalah U2 dibagi U1 atau 480 dibagi 400, hasilnya adalah 1,2. Jadi bukan 1/5. Rasionya bukan 1/5, tetapi 1,2. Dihitung dulu dari tahun pertama dan tahun kedua. Nah, jumlah produksi pada tahun kelima ini adalah U kelima sama dengan AR pangkat N-1. Ini hasilnya bisa dihitung. Kemudian jumlah produksi selama 5 tahun adalah S5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya mengenai geometric mean atau rata-rata dari sebuah deret geometrik. Untuk mencari nilai geometric means antara dua bilangan, misalnya adalah P dan Q, sama kita sisipkan sebuah bilangan A di antara P dan Q, jadi kita dapatkan P, A, dan Q, di mana rasio antara P dan A dengan Q ini adalah sama. Artinya A dibagi dengan P sama dengan Q dibagi dengan A. Jadi A kuadrat sama dengan P dikali Q, atau A sama dengan akar dari P dikali Q. Contohnya, berapakah geometric mean dari 4 dan 25? Jadi tinggal penyelesaiannya. Geometric means-nya adalah akar dari 4 dikali 25, atau hasilnya adalah 10. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu barisan dan deret pangkat dari bilangan asli. Jadi, ini adalah deret pangkat dari bilangan asli. Jadi, bilangan asli yang kemudian dipangkatkan dalam sebuah deret. Yang pertama kita bahas pada pangkat 1. Jadi, pangkat 1 itu merupakan deret bilangan asli yang sebenarnya. Jadi deret aritmatika untuk bilangan bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi deretnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai U ke N. Jadi kalau kita tuliskan menjadi sebuah persamaan matematika,
bilangan asli kita simbolkan sebagai R, kemudian deretnya atau jumlahnya kalau tadi kita tuliskan sebagai Sn, di sini kita tuliskan sebagai sigma. Artinya jumlah dari bilangan asli di mana dimulai dari 1 atau R sama dengan 1, ini artinya U ke satunya sampai ke N. Jadi ini bacanya sigma dari R ketika dimulai dari R sama dengan 1 sampai ke N. Jadi rumusnya adalah 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai N. Kita masukkan ke rumus deret untuk aritmatika. Jadi N per 2 dikali 2A plus N minus 1 kali B, atau N dikalikan N plus 1 per 2. Jadi kita tuliskan bahwa deret bilangan asli pangkat 1 ini adalah sigma dari R dimulai R sama dengan 1 sampai R sama dengan N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Contohnya, berapakah jumlah 100 suku pertama dari deret bilangan asli? Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. Jadi sigma dari R dimulai dari R sama dengan 1 sampai N-nya adalah 100 sama dengan 100 dikali 100 tambah 1, 101 dibagi 2 sama dengan 50 dikali dengan 101 sama dengan 50. Jadi ini adalah rumus untuk deret pangkat bilangan asli pangkat 1. Selanjutnya adalah deret pangkat 2 dan 3 dari bilangan asli. Jadi kalau tadi pangkat 1 jadi tidak ada pengubahnya, hanya bilangan aslinya saja. Tapi di sini bilangan aslinya masing-masing dipangkatkan 2 dan 3. Jadi pada deret pangkat 2 ini deretnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya. Dan deret pangkat 3 adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai N pangkat 3. Rumusnya adalah sigma atau jumlah dari R kuadrat atau bilangan asli kuadrat dimulai dari R sama dengan 1 sampai R sama dengan N adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Kemudian untuk deret pangkat 3, deret bilangan asli pangkat 3, ini adalah sigma dari R pangkat 3 dimulai dari R sama dengan 1 sampai R sama dengan N. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Contohnya, berapakah jumlah 12 suku pertama dari deret bilangan asli pangkat 2? Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Sigma dari R kuadrat atau bilangan asli kuadrat dimulai dari R sama dengan 1 sampai U ke 12 sama dengan N dikali N-nya adalah 12 dikali N plus 1 yaitu 13 dikali 2N plus 1, 12 kali 2 tambah 1 hasilnya 25 dibagi 6. Hasilnya adalah 26 kali 25 sama dengan 650. Jadi untuk deret pangkat 2 dan 3 dari sebuah bilangan asli ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah dituliskan. Contoh lain, berapakah jumlah suku dari sebuah deret berikut? Di sini bilangan aslinya dituliskan sebagai R dikali 3 plus 2R dimulai dari R-nya sama dengan 1 sampai N ke 5. Jadi jumlah sukunya adalah S ke5 sama dengan sigma dari R dikali 3 plus 2R
R sama dengan 1 dimulai dari R sama dengan 1 sampai U ke 5. Kita uraikan dulu untuk 3, dikalikan dulu, R-nya dikalikan 3 dan 2R-nya dikalikan dengan R sama dengan 3R plus 2R kuadrat. Kita pisahkan masing-masing untuk 3R dan 2R kuadrat. Kemudian angka 3 dan 2 ini tidak masuk ke dalam sigma, jadi 3 dan 2 nya bisa kita keluarkan ke depan. Jadi sekarang kita punya rumusnya 3 dikali sigma dari R, dimulai dari R sama dengan 1 sampai N ke 5, ditambah 2 dikali sigma dari R kuadrat dari R mulai 1 sampai U ke 5. Jadi ini sudah kita dapatkan sigma R dan sigma R kuadrat, tinggal kita masukkan dari rumus yang sudah kita tuliskan di depan. Yang pertama, 3 dikali 5 kali 6 per 2 ditambah 2 kali 5 kali 6 kali 11 per 6. Jadi hasilnya adalah 155. Jadi di sini bisa kita uraikan dulu sigmanya, baru kita dapatkan. Contoh lain, berapakah jumlah suku dari sigma 2R plus R pangkat 3 dimulai dari R sama dengan 1 sampai N nya ke 4. Penyelesaiannya sama seperti contoh yang sebelumnya, jadi kita uraikan dulu sigmanya jadi 2R plus R pangkat 3, kita pisahkan untuk masing-masing sigma dari 2R dan sigma dari R pangkat 3. Dan angka-angka di depan ini bisa kita keluarkan menjadi 2 kali sigma dari R sama dengan 1 sampai N sama dengan 4 ditambah sigma dari R pangkat 3 dari R sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Kita masukkan dari rumus yang di depan, jadinya 2 dikali 4 kali 5 per 2 ditambah 4 kali 5 per 2 kuadrat. Hasilnya adalah 120. Jadi sama seperti yang tadi, kita pisahkan dulu sigmanya, baru kita masukkan ke rumus deret pangkat bilangan asli. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu barisan dan deret tak hingga. Nah, deret tak berhingga ini itu kita ingin menghitung berapakah jumlah-jumlah dari suku-suku geometri atau dari sebuah deret geometri hingga jumlahnya itu tidak berhingga. Jadi jumlahnya sangat banyak sehingga dianggap tak berhingga. Contohnya, kita memiliki sebuah deret geometri 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, tambah seperdelapan, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa A-nya adalah 1 dan R-nya adalah setengah dibagi 1, yaitu setengah. Sehingga jumlah N suku pertama ini kita masukkan ke rumus deret jumlah suku-suku. Jadi Sn adalah A dikali 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Kita masukkan A-nya 1 dan R-nya setengah. Jadi didapatkan rumus untuk menghitung jumlah N suku pertama adalah 2 dikali 1 minus 2 pangkat N. Nah, pada deret tak berhingga, kita ingin menghitung N-nya itu sangat besar sekali, atau bisa kita anggap sebagai tak berhingga. Nah, kalau N-nya ini sangat besar, berarti 2 pangkat N ini nilainya akan sangat besar sekali. Ketika 1 dibagi dengan sebuah angka yang sangat besar, hasilnya akan menjadi sangat kecil. Atau bisa kita tulis bahwa di sini ketika N-nya sangat besar, hasilnya adalah 0. Jadi, jumlah suku-suku tak berhingganya atau S tak berhingga ini merupakan nilai limit dari S ke N, di mana N-nya mendekati tak hingga. Jadi jumlah suku-suku tak hingga atau deret tak hingganya adalah limit dari Sn ketika N-nya mendekati tak hingga. Sama dengan
kalau kita masukkan ke contoh yang ini yang kita tuliskan di awal, ini adalah 2 dikali 1 minus 1 per 2n. Tadi sudah saya katakan bahwa di sini nilainya akan sangat kecil sehingga bisa kita anggap menjadi 0. Jadi 2 dikali 1 minus 0 sama dengan 2. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa jumlah suku-suku deret geometri ini, kalau banyak sekali hasilnya akan mendekati 2. Nah, contohnya ada sebuah deret tak berhingga 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya. Jadi di sini adalah deret aritmatika karena di sini semuanya ditambahkan dengan 2. 1 tambah 2 jadinya 3, ditambah 2 jadi 5 dan seterusnya. Jadi A-nya adalah 1 dan bedanya adalah 2. Nah, Sn-nya atau jumlah n suku ke n ini adalah n per 2 dikali 2a plus n minus 1 beta. Jadi kita masukkan a-nya 1 dan b-nya 2. Jadi rumus untuk Sn adalah n kuadrat. Jadi untuk n yang sangat besar, maka Sn-nya akan sangat besar. Jadi untuk n yang tak berhingga, maka jumlah dari deret aritmatika tak hingga ini juga tak hingga. Jadi kalau tadi untuk deret geometrik tak hingganya adalah limit ketika n mendekati tak hingga. Pada deret aritmatika, kalau n-nya tidak berhingga, maka jumlah suku-suku tak berhingganya adalah tak berhingga juga. Jadi bedanya kalau deret geometri kan tadi dia selalu dibagi atau dikali dengan angka tertentu, sehingga kalau ditambahkan dia menjadi sebuah limit. Nah, kalau di deret aritmatika karena dia selalu ditambahkan dengan sebuah angka, artinya kalau ditambahkan sampai tak berhingga, dia akan jumlahnya sangat besar sampai nilainya dianggap sebagai tak hingga. Jadi pada deret geometri tak hingga, di mana Sn-nya adalah A dikali 1 minus R pangkat N per 1 minus R. Kalau N-nya N-nya mendekati tak hingga, maka R pangkat N-nya adalah 0. Sehingga S tak berhingga ini kita tuliskan sebagai A dibagi 1 minus R. Jadi ini berlaku ketika R kalau dimutlakkan kurang dari 1. Jika R mutlak lebih dari 1, maka S tak berhingganya itu adalah plus minus tak hingga. Jadi yang tadi untuk deret aritmatika, sekarang untuk deret geometri. Contohnya, tentukan jumlah suku dari deret geometri tak berhingga 20, 4, 0,8, 0,16 dan seterusnya. Jadi di sini A-nya adalah 20 dan R-nya adalah 4 per 20 atau 1/5. Jadi deret tak berhingganya adalah A dibagi 1 minus R atau 20 dibagi 1 minus 1/5 yaitu 25. Contoh lain untuk deret geometri tak hingga. Sebuah deret geometri tak hingga jumlahnya 20 suku dan suku pertamanya adalah 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Jadi di sini kita masukkan rumusnya untuk deret tak berhingga. S tak berhingga adalah A dibagi 1 minus R. Di mana sudah diketahui bahwa deret tak hingganya adalah 20. Jadi 20 sama dengan 20 sama dengan 10, U1-nya adalah 10 dibagi 1 minus R. Di sini kita cari R-nya didapatkan setengah. Baru kita masukkan untuk menghitung S ke-6.
Jadi S6 adalah A dikali 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Dimasukkan R-nya setengah, A-nya 10, dan N-nya 6. Didapatkan suku ke-6-nya, jumlah suku 6 suku pertamanya adalah 9, 19, 11 per 16. Nah, pada deret tak berhingga ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah deret konvergen dan deret divergen. Nah, pada deret konvergen itu kalau jumlah n suku di dalam suatu deret ini memiliki nilai. Nah, kalau divergen itu jika jumlah Sn-nya itu tidak bernilai, atau ketika dia di limit dia merupakan sebuah deret tak hingga, hasilnya tak hingga. Jadi untuk deret divergen, hasil deret tak berhingganya adalah tak berhingga. Contohnya, sebuah deret geometri 1 plus per 3 plus 1/9 dan seterusnya, di mana A-nya adalah 1 dan R-nya adalah 1/3 dibagi 1 atau 1/3. Kita tentukan Sn-nya. Jadi kita masukkan ke rumus Sn, A-nya adalah 1, N-nya adalah tetap N, kemudian rasionya adalah 1/3. Kita dapatkan hasilnya adalah 3/2 dikali 1 minus 1/3 pangkat N. Kita substitusikan ketika N-nya adalah tak berhingga. Jadi ketika N-nya tak berhingga, maka 1/3 pangkat N ini hasilnya adalah 0, sehingga limit dari Sn ketika N mendekati tak hingga adalah 3/2. Nah, karena N suku bernilai 3/2 ketika N mendekati tak hingga, maka deret ini merupakan deret konvergen karena dia memiliki nilai. Contoh yang kedua, ada sebuah deret geometri 1 plus 3 plus 9 dan seterusnya. Jadi A-nya adalah 1 dan R-nya adalah 3/1, yaitu 3. Sehingga kalau kita masukkan ke Sn-nya kita masukkan A-nya 1 dan R-nya pangkat R-nya adalah 3. Kita dapatkan rumusnya 3 pangkat N minus 1/2. Kalau kita masukkan N-nya mendekati tak hingga, maka di sini 3 dipangkatkan tak hingga, itu hasilnya adalah tak hingga. Sehingga limit dari Sn ketika N mendekati tak hingga ini adalah tak berhingga. Sehingga deret ini disebut sebagai deret divergen. Sekian materi pada kali ini. Kita sudah mempelajari mengenai deret barisan dan deret aritmatika, geometri, deret pangkat bilangan asli, dan juga deret tak hingga. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bertanya melalui WhatsApp group atau japri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.